الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرح. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayolah hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan tahmid tashkir kita, ungkapan tahmid, ungkapan tashkir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini tiba saatnya kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan hari Jumat waktu zuhur ini adalah syar'i. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari tanah suci Mekah menuju ke Madinah Rasul, waktu itu masih namanya Yathrib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Kuba, pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibinanya adalah masjid dikenal saat ini dengan Masjid Kuba di wilayah kota Madinah. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah. Dalam pendapat mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana menginap di kota Kuba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya pada hari Senin, pada hari Jumat. Rasulullah tiba di Kuba hari Senin tadi, menginap dalam rangka membuat masjid Kuba sampai sekarang kita lihat. Kemudian hari Jumat pagi berangkat Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Di perjalanannya disitulah wahyu Rasulullah SAW memberikan syariat salat Jumat. Itulah yang kita lakukan sampai pada saat ini.
Sehingga hukum Jumat itu adalah menjadi wajib bagi umat muslim, terutama umat muslim yang berkah. Kaum muslimin rahimahumullah. Adapun kemudian ketika kita berhalangan misalnya masuk ke salat Jumat, kita hanya bisa tinggal di rumah, mungkin karena sakit atau musafir dan seterusnya dengan alasan syar'i, maka itu dibolehkan oleh fikih. Maka pelaksanaan salat duhur kita tunggu salah saatnya setelah menaikkan salat Jumat masjid. Baru kita salat duhur yang tidak bisa berjalan ke masjid karena sakit dan alasan syar'i dan sebagainya. Jangan dibaca berbahagia. Ketika kita melihat rentetan Rasulullah SAW semenjak kelahirannya, kita bulan-bulan ini dalam suasana Rabiul Awal, suasana memperingati kelahiran mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati bukan merayakan, memperingati supaya ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya sebagai manusia biasa dilahirkan, dan itu akan menjadi nabi, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persamaan kita kepada Rasulullah dengan Rasulullah SAW adalah manusia. Rasulullah sendiri mengatakan ala basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa seperti kalian, namun yuha ilayya, perbedaan kita adalah aku mendapatkan wahyu. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Rasulullah SAW, itulah yang kita perlu sebagai kita ikutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berdakwah, usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 13 tahun lamanya di Mekah berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW pindah berhijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang 13 tahun turun itu disebut dengan al-Makkiyah. Orientasinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian setelah usia 13 tahun Rasulullah mendapatkan tauhid, maka dari segi syar'i ibadah kita adalah hanya dua. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang sangat nilainya sangat tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 13 tahun kemudian atau 12 tahun kemudian ditambah dengan salat 5 waktu. Tentu dalam khutbah yang singkat ini tidak bisa menguraikan secara tuntas. Tetapi hari ke-12 tahun ke-12 kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah acara kita menjadi salat 5 waktu. Berarti 2 ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, di sana di Madinah bertambah syariat kita. Tahun pertama, tahun kedua yaitu diwajibkan puasa, ditandai dengan ditutupnya puasa itu dengan salat Idul Fitri. Kemudian tahun ketiga zakat, dan seterusnya tahun kelima haji dan masuk dalam silam. Maka Rasulullah SAW menjadilah ikutan tauladan kita beribadah kita. Itulah yang masuk dalam rumus rukun Islam, mulai dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa tahajjud bainal mustafa wa tasawwur ramadan wa tahajjud bainal mustafa. Kaum muslimin rahimahumullah. Sehingga manusia itu adalah memang harus jiwanya mengerti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaitkan tadi ayat-ayat yang turun di Mekah, mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam ayat yang turun di Mekah salah satunya mengatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah atas Tuhan yang menciptakan
Dan ayat-ayat madani, ayat-ayat hukum itu semua orientasinya menjadi kita orang yang muhtadi. Sehingga manusia memang tugasnya adalah beribadah. Secara umum dalam khotbah singkat ini, khotib fikih akan mengurai mahiyat ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Ketika kita buka lembaran-lembaran referensi, kitab-kitab tulis, di sana didapati pengertian ibadah. Mahiyat ibadah, apa ibadah itu adalah kullu amal. Setiap perilaku kita yang Allah meridai, yang perilaku kita yang diridai atau yuhibbun wa yarda wa yuhibbullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan mati, itulah masuk kategori ibadah. Jadi sangat dasar sekali kalau dalam ayat yang lain mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena memang ibadah itu 24 jam kita hidup di sana, perilaku kita di sana, selama hal-hal yang dari Allah SWT kita perlakukan, maka itu dinilai ibadah. Subhanallah. Maka melalui khutbah ini sedikit kita akan mengurai setidaknya ada satu pandangan mengatakan bahwa setidaknya ada 4 komponen ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ini pendekatan tasawuf, akhlak. Artinya orientasinya kepada kehidupan manusia sendiri, fitrah manusia itu sendiri. Pertama adalah ibadah qalbiyah, manusia punya hati. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu punya unsur, 3 unsur. Yang pertama ada badannya yang bergerak. Yang kedua ada hati di sana. Yang ketiga adalah ada ucapan-ucapan. Itulah manusia. Sehingga disebutkan bahwa pertama adalah manusia ibadah al-qalbiyah, ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Ternyata ibadah hati, ibadah ketika kita sebagai manusia memfungsikan batin kita, adalah itulah yang disebut dengan hati, al-qaul, dan paling dalam lagi adalah dhamir. Ada semua itu kita miliki. Tempatnya apa fungsinya? Ketika kita mengatakan melangkah ke sini sholat, maka ungkapan hatilah yang pertama, yaitu ada niat ikhlas, ada niat di dalam hati, ada niat dalam fuad kita, ada niat ikhlas di dalam dhamir kita. Itulah salah satu komponen seorang manusia. Yang kedua, ibadah al-lisani, ucapan, bahasa yang menggunakan gigi, lidah, mulut, ucapan. Tentu ucapan ini berasal dari hati yang mengucapkan. Muncullah kalimat-kalimat lafaz thayyib itu. Muncullah kalimat-kalimat thayyib itu yang diselingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Yang ketiga adalah ibadah badannya. Ketika tadi hati berniat, kemudian ketika lidah tadi mengucapkan, kemudian ketika adalah gilirannya adalah badan, berdirilah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Terlibatlah unsur-unsur kaki, betis, punggung, kepala, pancing dan seterusnya semua diaturlah oleh ilmu fikih. Apabila kita mau beribadah, maka kita berdiri, ada ruku, ada sujud, tahiyat dan seterusnya. Ada beberapa komponen. Kemudian yang terakhir adalah 4. Ibadah maliyah, ibadah qalbiyah tadi, ibadah lisaniyah tadi, ibadah badaniyah tadi, dan yang keempat adalah komponen data adalah ibadah al-maliyah, ibadah harta. Bagaimana maksudnya ibadah? Kita datang ke sini, tidak boleh kita sholat tanpa pakaian.
menggunakan air saja. Ketika kita mau sehat menggunakan makanan, itu sebab orientasinya adalah ibadah maliyah. Sehingga kita masuk ke sini. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah lisaniyah, ada ibadah al-badaniyah atau jasmiyah, dan ada lagi disebut dengan ibadah maliyah. Itulah yang memberikan fasilitas kepada kita untuk menutup aurat, membeli pakaian-pakaian yang cocok untuk kita beribadah. Secara umum, masjid ini adalah bahagian dari hasil ibadah maliyah. Ketika kita ada ikut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan secara fisik misalnya, sudah pasti itu adalah keikhlasan, sudah pasti itu ada lisan, sudah pasti itu ada badannya, dan yang nampak adalah ibadah maliyah. Nampaklah masjid Mekah. Saya dengar penitia sudah membangun namanya tahfidzul Quran. Itu bahagian daripada keberkahan, daripada kesungguhan jemaah melaksanakan disebut dengan ibadah maliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, kita hidup yang disebut dengan ibadah. Tiada satu pun waktu, tiada nafas pun terlepas kecuali mengabdi menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu tadi ini adalah ibadah secara umum. Dan yang perlu di sini adalah disebut dengan ilmu dan ibadah mahdoh, ibadah murni, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk sholat Jumat, korban, dan tentunya itu kita merupakan satu titik pijakan awal sehingga semua ibadah-ibadah mahdoh itu menjadikan titik pesan, memberikan apa yang disebut dengan hikmah sehingga kehidupan kita dekat kepada masyarakat, persaudaraan kita di antara muslimin dan manusia semuanya, kemudian dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan pedoman dari Nabi yang lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal menjadi Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat dapat memberikan satu hikmah sedikit terutama kepada khatib. Barakallahu fi fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani ma ya'muru wa min dzalika wa dzikril hakim. Taqabbal minni ya Rasulullah aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil din. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib wa qadil ajr. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan. Allahumma fil muslimin wal muslimat la syarika illa imamul arba'a Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum ila yaumil. Allahumma aqim al haqqa wa ittiba'ah wa anil batil wa tajtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Allah yuridu al-ihsan. Wa idza al-qurba wal hadha asy-syarru wal bagh ya'idukum la'allakum tattaqun. Aqimus shalah.